Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, di mana untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas soal-soal UTBK SBMPTN Geografi. Kita mulai pada tahun 2015 ya. Oke. Jadi untuk kedepannya kita akan berfokus pada pembahasan soal-soal saja. Nah, kita lihat dulu untuk yang pertama, coba kita bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, letusan Gunung Merapi mengakibatkan lahan tertutup pasir sehingga petani mengalami kegagalan panen. Namun, pasir juga membawa berkah karena dapat dijual dan abu vulkaniknya menjadikan lahan subur. Prinsip geografi yang diterapkan dalam paparan tersebut adalah, baik. Pada soal pertama ini kita akan melihat intinya ada dua permasalahan. Yang pertama, letusan Gunung Merapi. Kemudian berakibat pada lahan tertutup pasir sehingga petani mengalami kegagalan panen. Namun, pasir juga membawa berkah karena dapat dijual. Nah, ini dia. Dijual abu vulkaniknya dan menjadikan lahan subur. Yang ditanya adalah prinsip. Masalah prinsip, kita lihat dulu yang A ada prinsip deskripsi, opsi B ada distribusi, yang C interrelasi, dan yang D kronologi. Kita lihat prinsip yang pertama yaitu prinsip deskripsi. Untuk deskripsi ini, kalau deskripsi itu kita berarti tentang penggambaran. Nah, penggambarannya lewat apa? Nanti penggambaran dalam prinsip ini bisa menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena lewat tabel, diagram, terus ada grafik. Nah, nanti fenomena-fenomena geosfer yang terjadi itu digambarkan di dalam ketiga komponen ini. Misalnya apa? Misalnya kalau tabel pada bencana banjir. Pada bencana banjir ini apa yang bisa ditabelkan? Misalnya adalah jumlah korban jiwa. Nah, itu dia jumlah korban. Atau jumlah kerugian, berapa apa-apa saja yang mengalami kerugian. Dan begitu juga diagram dan grafik. Kemudian ada lagi, tadi katanya ada prinsip distribusi. Kalau distribusi ini dia berkaitan dengan penyebaran. Kemudian interrelasi. Interrelasi ini istilah lain dari adanya hubungan atau keterkaitan. Nah, kemudian yang terakhir kronologi. Nah, ini nggak ada ya di dalam konsep, di dalam prinsip geografi. Yang ada adalah korologi. Nah, kalau korologi ini merupakan gabungan dari prinsip distribusi, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi. Nah, itu gabungan dari. Sekarang kita lihat permasalahannya di sini. Gunung Merapi mengakibatkan sawah tertutup lahan pasir, berarti ada keterkaitan. Namun pasir juga membawa berkah karena dapat dijual dan abu vulkaniknya menjadikan lahan subur. Kembali keterkaitan, dia saling terkait. Kemudian berarti dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk permasalahan nomor 1 ini adalah prinsip interrelasi. Nah, nih. Oke, sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua. Bukti bahwa benua saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan adalah yang A, adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. Yang B, kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. Yang C, adanya rangkaian pegunungan dan gunung api di dunia. Yang D, kesamaan ketebalan batuan dan relief di kedua pantai benua. Dan yang E, adanya lapisan dalam kera bumi atau litosfer yang simetris. Oke, kita lihat di sini ada satu benua, yaitu benua Pangea. Ini dijelaskan dalam teori apa? Nah,
Untuk ini dijelaskan di dalam teori continental drift. Nah, continental drift ini dikemukakan oleh si Alfred Wegener ya. Nah, kalau menurut si Alfred Wegener, dia menyatakan bahwa dulu bumi itu terdiri dari satu benua yang disebut dengan benua Pangea. Nah, kemudian benua yang satu ini dia terpecah menjadi dua bagian, yaitu sebelah utara itu disebut dengan benua Laurentia, kemudian di selatannya ada Gondwana. Ini Laurentia, ini benua Gondwana. Nah, jadi yang awalnya dia cuma satu benua nih, karena terpecah dia berubah menjadi dua bagian atau dua benua, yaitu sebelah utara ada Laurentia, sebelah selatan ada Gondwana. Nah, kemudian karena dia merupakan satu benua awalnya dulu, jadi terdapat karakteristik-karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan antara dua benua ini. Nah, apa bukti-bukti continental drift di dalam teori Alfred Wegener ini? Nah, salah satu buktinya yaitu yang pertama adanya kesamaan garis pantai. Garis pantai. Nah, garis pantai di bagian mananya? Yaitu bagian Amerika Timur dan Afrika bagian barat. Kemudian yang kedua, hewan ditemukan di kedua benua ini memiliki karakteristik yang sama. Berarti dari faunanya ya, kesamaan dari fauna. Nah, contohnya apa? Contohnya fauna di negara India hampir sama dengan fauna yang ada di Madagaskar. Kemudian yang ketiga itu adanya kesamaan struktur jenis batuan. Berarti adanya kesamaan dalam hal geologi, terutama pada struktur batuan. Nah, pada kesamaan jenis struktur batuan dan juga jenis batuan. Nah, ini ditemukan di mana? Yaitu di Amerika Selatan dan juga Afrika Barat. Nah, itu dia. Kemudian adanya punggung tengah samudra. Punggung tengah samudra. Yang menyebabkan nanti kalau di tengah-tengah samudra berarti nanti otomatis akan terjadi pemekaran ya. Pemekaran samudra. Jadi ya. Oke, kembali lagi kita lihat opsinya. Berarti bisa dijawab di sini opsi yang paling tepat adalah kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. Berarti ini yang tepat ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik itu bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar. Ini pernyataan. Nah, ini alasan atau sebabnya ya. Lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi Utara dan Papua. Oke, kita lihat dulu yang bagian pernyataan. Lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan sesar. Benarkah itu? Nah, jawabannya benar ya, karena di Indonesia ini, negara Indonesia diapit oleh 3 pergerakan lempeng.
Nah, di sini ada lempeng Indo-Australia. Nah, sebelah utara ada Eurasia. Kemudian di sini ada lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia ini dia bergerak menuju utara, sementara lempeng Eurasia ini bergerak menuju selatan. Kemudian lempeng Pasifik itu bergerak ke arah timur. Nah, ke arah barat. Jadi, karena ketiga lempeng ini nanti pada akhirnya saling bertemu, otomatis lempeng tersebut akan saling bertubrukan ya, saling bertemu. Karena saling bertubrukan, nanti akan terjadi zona subduksi. Kita lihat pergerakan lempeng. Nah, kita ketahui pergerakan lempeng kan ada 3, ada konvergen, ada divergen, ada transform. Kalau konvergen ini dia saling bertemu atau bertubrukan. Nanti apa yang dihasilkan? Zona subduksi. Kemudian kalau divergen itu adalah lempeng saling menjauh. Nanti akibatnya apa? Adanya lempeng, adanya pemekaran dasar samudra. Kalau dia terjadi di lempeng samudra, kalau terjadi di lempeng benua atau pada benua atau daratan, itu akan terjadi lembah atau retakan. Nah, kalau di laut nanti terbentuknya punggung, pemekaran dasar samudra. Kemudian kalau transform ini adalah sesar, yang satu ke bawah pergerakan lempengnya, yang satu ke atas. Nah, jadi kita lihat di sini karena mereka saling bertemu atau saling bertubuhkan, maka zona yang terbentuk adalah zona subduksi atau bertabrakan. Nanti lempeng yang saling bertabrakan ini, misalnya ini juga ke sini bertabrakan, nanti salah satunya akan mengalah, salah satunya akan menyusup ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan zona subduksi. Berarti dari segi pernyataan itu benar ya. Kemudian dari segi sebab, lempeng Indo-Australia dan Pasifik bertubrukan menghasilkan rangkaian gunung api di Sulawesi Utara dan Papua. Nah, ini jelas salah ya, karena biasanya yang Indo-Australia ini karena dia bergerak ke utara, nah yang di selatan yang menunggu itu adalah lempeng Eurasia. Nah, jadi lebih tepatnya dia harusnya bertemu dengan lempeng Eurasia. Nah, jadi pernyataan benar, alasannya salah. Kemudian kita lanjutkan soal yang keempat. Pemanasan global atau global warming secara tidak langsung mengakibatkan rawan pangan bagi manusia karena global warming ini adalah istilah dari pemanasan global atau akibat dari efek adanya rumah kaca. Pemanasan global ini banyak memberikan dampak-dampak yang positif. Sebenarnya dia sangat menjadi faktor penyeimbang apabila dia dalam keadaan normal, tetapi kalau sudah berlebihan, nah ini akan membawa bencana. Nah, di sini permasalahannya di sini di soal ditekankan kepada rawan pangan. Nah, jadi jawaban yang harus kita lihat dulu, kita harus berfokus kepada pembahasan yang membahas masalah pangan. Kita lihat mencairnya kutub es sehingga permukaan air laut naik. Nah, ini tidak usah kita berfokus ke sini. Kemudian rusaknya plankton sehingga ikan banyak yang mati juga tidak menentunya iklim sehingga merusak tanaman pangan. Nah, ini bisa jadi ya. Kemudian lebih sering terjadinya hujan badai khususnya di daerah tropis juga tidak.
tidak terprediksinya musim sehingga masa panen terganggu. Nah, jadi pembahasan kita atau pertimbangan kita cukup terfokus kepada dua poin ini. Kita lihat dulu. Pemanasan global itu dia sering menimbulkan banyak masalah, terutama di dalam hal pertanian ya, pertanian. Nah, keberadaan global warming ini dia mengakibatkan kondisi iklim dan cuaca tidak menentu. Nah, jadi musim itu kacau jadinya. Misalnya, yang seharusnya mereka mulai bercocok tanam pada bulan April, ternyata pada bulan itu masih terjadi hujan ya. Nah, di Indonesia kan musimnya ada dua, musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim hujan kita temukan kan biasanya pada bulan Oktober dan April ya. Nah, kita lihat global warming. Nah, di sini salah satu efeknya itu adalah cuaca atau iklim yang tidak menentu. Oke, biasanya pada bulan, kita kasih contoh, pada bulan April, Oktober sampai April itu kan biasanya di Indonesia musim hujan ya, musim hujan. Nah, sisanya dari bulan Mei sampai November lagi itu musim kemarau. Nah, karena adanya global warming ini, jadi kita tidak bisa memprediksikan atau berpatokan kepada bulan-bulan ini lagi karena cuacanya atau iklimnya jadi tidak stabil karena adanya pengaruh global warming ini. Nah, jadi yang seharusnya terjadi musim tanam seharusnya pada musim hujan. Nah, karena dia tidak datang sesuai dengan periodenya lagi, periode ini, bulan ini. Nah, sehingga para petani itu tidak bisa menentukan kapan musim tanamnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada musim panen juga tidak terjadwal dengan seharusnya. Nah, sehingga membuat para petani dilema dengan keadaan musim yang sangat kacau. Nah, itu dia. Jadi jawaban yang paling tepatnya kita lihat di sini, tidak menentunya iklim sehingga merusak tanaman pangan. Tetapi yang lebih tepatnya itu tidak terprediksinya musim sehingga masa panen terganggu. Nah, para petani tidak bisa memprediksi kapan musim tanamnya ini bisa dimulai pastinya. Apakah musim itu datang sesuai dengan periode sebelumnya tetap, atau malah bertambah panjang jangkanya. Misalnya pada bulan musim hujan kan terjadi pada bulan Oktober sama April. Nah, ternyata karena global warming ini musim hujannya jadi sangat panjang, misalnya sampai ke bulan Mei atau Juni. Nah, sehingga mereka tidak bisa memprediksikan kapan masa panennya ini, karena musim tanamnya juga tidak bisa diprediksikan, makanya panennya terganggu. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 5. Fenomena perubahan iklim yang terjadi sebagai akibat adanya pemanasan global adalah, nah kembali pemanasan global atau global warming. Yang A, musim kemarau relatif lebih kering. Yang B, musim hujan berlangsung lebih kering. Yang C, kondisi musim sulit diprediksi. Yang D, terjadi badai saat pancaroba. Yang E, intensitas hujan lebih tinggi. Fenomena perubahan iklim ya yang terjadi akibat adanya pemanasan global. Nah, kalau seandainya terjadi global warming, itu biasanya kan suhunya sangat tinggi ya. Nah, karena suhu yang sangat tinggi itu berpengaruh kepada proses penguapan. Misalnya, semakin panas suhu
atau semakin tinggi suhu, maka penguapan itu semakin banyak. Nah, banyak yang menguap. Misalnya ini laut, di sini daratan. Nah, di sini juga terjadi penguapan. Kemudian, kalau banyak terjadi penguapan, otomatis proses kondensasi juga semakin banyak dari yang biasanya. Nah, kalau seperti ini, apa pengaruhnya nanti? Otomatis kalau seandainya kondensasi ini sudah jenuh akan air, ini awan-awan ini di sini jenuh akan air, otomatis intensitas presipitasi akan semakin tinggi. Nah, presipitasi atau hujan. Nah, jadi yang awalnya biasanya panasnya biasa-biasa aja juga mengakibatkan presipitasi yang biasa-biasa aja. Tapi kalau seandainya penguapannya banyak, nah otomatis berpengaruh juga kepada presipitasi yang akhirnya nanti akan intensitasnya sangat tinggi juga. Nah, jadi kita lihat dari soal, berarti pengaruh perubahan iklim ini akibat pemanasan global itu adanya fenomena intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasanya. Yang poin A, B, C, D itu benar juga, tetapi ini yang lebih tepatnya itu adalah ke fenomena yang akan terjadi selanjutnya. Oke. Selanjutnya soal nomor 6. Menurut ketinggiannya, karakteristik fisik geografi yang menyebabkan vegetasi beragam di daerah gunung api adalah: yang A, sulur tanah bervariasi, yang B, curah hujan yang tinggi, yang C, banyaknya terdapat mata air, yang D, terdapat variasi tipe iklim, dan yang E, lingkungan masih alamiah. Nah, kita lihat fenomena yang terjadi adalah vegetasi yang beragam di daerah gunung api. Biasanya di daerah pegunungan itu, nah, dia kan sangat tinggi ya, ketinggiannya sangat tinggi. Nah, kalau biasanya di daerah pegunungan itu intensitas presipitasi atau curah hujan itu juga sangat tinggi. Nah, jadi hujan apa itu biasanya di daerah pegunungan? Hujan orografis. Nah, karena di sini banyak curah hujan, otomatis kelembapan udara di sini juga sangat tinggi. Nah, kelembapan udara sangat tinggi dan juga airnya sangat melimpah. Nah, inilah yang menyebabkan vegetasi yang tumbuh di sini sangat bervariasi ya. Nah, ini dia alasannya kenapa di daerah pegunungan itu vegetasinya sangat bervariasi atau beraneka ragam. Karena di sini di daerah pegunungan sering terjadi hujan orografis, kemudian menyebabkan kelembapan udara tinggi. Dan juga jumlah air yang melimpah. Nah, itu alasannya kenapa vegetasinya bervariasi. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah curah hujan yang tinggi. Itu dia faktornya. Kemudian kita lihat selanjutnya nomor 7. Berdasarkan data di atas, rasio angka beban ketergantungan atau dependensi rasio di Desa Sukasari adalah, nah, masih ingat dengan dependensi rasio? Dependensi rasio adalah istilah lain dari angka beban ketergantungan. Nah, angka beban ketergantungan ini menggambarkan berapa beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Nah, jadi kita lihat di sini, coba kita cari hasilnya. Jadi dependensi rasio
adalah apa tadi? Perbandingan antara penduduk yang belum produktif ditambah dengan penduduk yang tidak produktif per penduduk produktif dikali 100%. Nah, ini rumus dari dependensi rasio. Kita lihat penduduk produktifnya di sini ada berapa? Nah, penduduk produktif berarti yang belum produktif berarti masuk ini ya, 2732, kemudian yang ini 3723. Nah, yang 3 ini adalah penduduk produktif. Coba kita jumlahkan. Berarti 27.432 ditambah dengan 3.723 per penduduk produktifnya tadi ada 3 periode umur, yaitu 17.987 ditambah 11.954 ditambah 9.326 dikali 100%. Nah, jadi hasilnya di sini 31.155 per 39.267 dikali 100. Nah, jadi hasilnya nanti 79%. Jadi berarti dari 100 penduduk ada 79 orang yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Jadi jawaban yang tepat adalah ada 79 di sini. Kita lihat di optionnya ya, tetapi tidak ada di optionnya. Jadi yang mendekati saja ya, kita pilih 70. Oke, kita lanjutkan. Masalah sumber daya alam adalah penyebarannya tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Kemudian barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial yang aktual, tergantung pada pemanfaatannya. Nah, kita lihat dari pernyataannya ini betul ya, karena sumber daya alam itu selalu tidak merata. Tidak ada sumber daya alam yang penyebarannya merata. Kemudian nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Benar ya, semakin bagus sumber daya manusia yang ada di dalam kawasan tersebut, maka pengelolaan sumber daya alam juga akan semakin bagus. Nah, apalagi dibantu dengan kemajuan teknologi. Jadi pernyataannya benar. Kemudian barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Nah, kalau dari segi pernyataan juga benar ya, karena sumber daya alam selalu terikat pada lokasi dan ini akan selalu terikat. Kemudian dapat menjadi potensial aktual tergantung pada pemanfaatannya. Dan kedua pernyataan ini adalah menunjukkan adanya hubungan atau korelasi. Jadi alasannya benar dan pernyataannya benar dan sebabnya benar. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Tindakan yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya ikan laut di perairan Indonesia adalah yang A. Pemasangan rumpon, yang B. Pelestarian hutan mangrove, yang C. Penangkapan secara selektif, dan D. Pembudidayaan plankton. Kita berfokus kepada melestarikan sumber daya ikan di laut. Nah, kalau rumpon ini tahu, rumpon ini adalah alat bantu yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Dia berupa karang buatan.
karang buatan. Nah, jadi di laut itu nanti para nelayan itu sengaja memasukkan besi-besi yang sudah tidak dipakai lagi ataupun kayu-kayu atau apa yang bisa membuat seperti karang ya, sehingga nanti para ikan-ikan berkumpul di sana dan mereka mengira itu adalah karang yang memang berasal dari laut juga, sehingga mereka bisa menjadikan rumah bagi ikan-ikan kecil. Nah, namun ini kalau kebanyakan rumpun ini juga tidak baik bagi kondisi laut sendiri, karena kondisi laut nanti akan tercemar akibat besi-besi yang dimasukkan ke laut. Nanti besi tersebut jadi berkarat. Kemudian berarti ini tidak ya. Pelestarian hutan mangrove. Pelestarian hutan mangrove ini bagus juga, tetapi tidak kurang tepat rasanya ya, karena kita berfokus kepada pelestarian sumber daya ikan. Nah, kalau di mangrove ini kan dia di pinggir pantai. Kemudian yang ketiga, ini salah juga, penangkapan ikan secara selektif. Nah, ini jawaban yang tepat ya, karena kita tidak boleh menangkap ikan dengan sembarangan. Tidak boleh ditangkap semuanya, apalagi menangkap ikan-ikan yang memang dilindungi keberadaannya. Jadi harus diseleksi mana ikan yang boleh ditangkap dan mana yang tidak. Pembudidayaan plankton ini juga kurang tepat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan. Nomor 10, sebuah peta kontur memiliki skala 1:50.000. Posisi dari titik A yang terletak pada garis kontur 150 meter ke titik B yang terletak pada garis kontur 350, memiliki jarak 8 cm dengan sudut kemiringan lereng yang ditanya. Oke, kita lihat dulu. Kita coba bikin peta konturnya. Katanya konturnya memiliki 2 garis kontur ya. Nah, ini petanya. Katanya skalanya 1:50.000. Kemudian katanya apa lagi? Posisi A terletak pada garis kontur 150, yang B 350 dengan jarak 8 cm. Oke, kita lihat. Di sini berarti 150. Di sini 350 dengan jarak ini ke sini 8 cm. Nah, apa yang harus kita pecahkan terlebih dahulu? Nah, kita cari dulu ya. Berarti untuk mencari berapa jarak ini ke sini dari titik A ke B sebenarnya, berarti 8 cm dikali dengan skala 50.000 dapat 400.000 cm. Kemudian kita jadikan ke meter, berarti dapat 4.000 meter. Kemudian kita hitung lagi untuk menghitung sudut kemiringan lereng itu. Rumusnya itu N kurang 1 dikali kontur interval per H. H ini ya, yang 4.000 tadi, ini H dikali 100. Nah, ini rumusnya. Nah, kita masukkan. N ini jumlah kontur, berarti ada 2 ya, 1 150, 1 350, berarti 2 dikurang 1 ini ketentuan, dikali kontur intervalnya tadi ada berapa kontur intervalnya? 200 ya. Kontur interval berarti 350 dikurang 150 sama dengan 200. Nah, masukkan 200 di sini. 200 per N. N-nya yang ini 4.000. H ini ya, 4.000 dikali 100. Nah, hasilnya adalah 1/20 dikali 100 sama dengan 0,5
0,05. Kemudian 1 dikali 0,05 dikali 100 hasilnya 5%. Itu dia. Berarti hasil akhirnya adalah 5%. Berarti sudut kemiringan lereng adalah 5%. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 11. Alasan citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau luas genangan banjir secara periodik karena citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau luas genangan banjir secara periodik. Karena apa? Yang A menggambarkan seluruh kenampakan objek. Tidak ya. Yang B, objek yang tergenang dapat langsung dikenali. Memang iya, tetapi kita membahas periodik. Yang C menggambarkan luasan wilayah yang tergenang. Bisa juga, tetapi karena kita lagi-lagi pembahasannya periodik. Yang D menghasilkan citra secara temporal. Nah, ini dia. Temporal berarti dia terjadwal, tersusun waktunya atau berskala, skala waktu. Kemudian digunakan untuk memprediksi kedalaman banjir, bisa juga, tetapi dia harus difokuskan kepada periodiknya yang dibahas di dalam soal. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Kemudian 12. Perkotaan seringkali menjadi daya tarik bagi penduduk pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup melalui urbanisasi. Berarti ini pernyataannya benar ya. Perkotaan seringkali menjadi daya tarik bagi penduduk pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup melalui urbanisasi. Karena biasanya kalau di desa itu kan mereka cenderung kegiatannya cuman satu ya, yaitu hanya berfokus kepada pertanian saja. Sementara kalau di kota mereka dijanjikan dan diiming-imingkan dengan pekerjaan yang beragam. Kemudian penghasilannya juga lumayan tinggi dibandingkan mereka harus tinggal di desa. Jadi mereka melakukan proses urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Nah, jadi pernyataannya betul ya kalau kita lihat. Kemudian usaha untuk mengatasi masalah kelangkaan lapangan kerja di pedesaan dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tenaga kerja. Nah, ini juga benar alasannya, karena biasanya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan, nah itu biasanya sangat membantu mereka dalam bekerja atau mendapatkan pengalaman kerja. Nah, cuma masalahnya antara pernyataan satu dan kemudian alasannya tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Karena yang satu membahas tentang urbanisasi dan yang satu lagi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi pernyataannya tidak berkorelasi atau tidak terkait. Oke. Kemudian yang 13, faktor yang menentukan lokasi pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan di suatu wilayah adalah faktor yang ditanya di sini. Faktor yang menentukan lokasi pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Nah, untuk suatu wilayah itu dijadikan sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan, itu ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama dipengaruhi oleh lokasi. Kemudian yang kedua ada SDA, yang ketiga ada SDM, yang keempat ada topografi. Kemudian yang kelima ada fasilitas pendukung. Kemudian adanya pusat industri. Nah, semua faktor ini sangat menentukan kepada wilayah tersebut bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan atau perkembangan di dalam suatu wilayah. Dan pertumbuhan.
Nah, semakin terpenuhi faktor-faktor tersebut, maka wilayah tersebut bisa dijadikan atau dikatakan sebagai wilayah pusat pertumbuhan. Kemudian coba kita lihat di optionnya lagi. Berarti yang jawaban yang paling mendekati yaitu adanya kemudahan menjangkau dan industrialisasi. Kemudahan menjangkau ini nanti terkait dengan aksesibilitas dan lokasinya. Kemudian di sini juga adanya proses atau kegiatan industrialisasi. Nah, jadi wilayah yang ini nanti bisa dikategorikan sebagai wilayah pusat pelayanan dan pertumbuhan. Oke, yang ini enggak ya. Terpenuhi kebutuhan dan bukannya lapangan kerja juga enggak, pemerataan fasilitas lingkungan juga tidak. Jawabannya yang tepat adalah A. Kemudian yang 14, perkembangan pusat industri negara maju menunjukkan negara tersebut terjadi karena perubahan struktur masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, kita lihat soalnya. Kita lihat pernyataannya ini salah ya, karena perkembangan pesat industri di negara maju menunjukkan negara tersebut telah terjadi perubahan struktur masyarakat nih. Harusnya bukan struktur ya, tetapi biasanya untuk negara maju itu menggunakan pola. Harusnya kata struktur ini diganti dengan pola masyarakat, pola atau metode atau metode masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi ini caranya harusnya, bukan struktur. Berarti ini pernyataannya salah ya, karena ini terkait dengan kemampuan masyarakat di dalam mengelola sumber daya alam. Kemudian industrialisasi identik dengan eksploitasi sumber daya alam yang seringkali berdampak atau berimplikasi terhadap meningkatnya pencemaran lingkungan. Nah, ini benar. Berarti pernyataannya salah, alasannya benar. Oke, yang terakhir, faktor penyebab terjadinya bencana angin puting beliung adalah angin yang kita lihat dulu, fluktuasi suhu udara yang ekstrim. Yang kedua, terdapat pusat tekanan rendah. Yang ketiga, tekanan udara yang bervariasi. Yang keempat, curah hujan yang tinggi dan perubahan kelembapan udara. Oke, di sini jawaban yang paling tepatnya kita lihat pada saat terjadi hujan, curah hujan yang tinggi, angin puting beliung itu terjadi karena adanya peningkatan suhu. Nah, jadi di sini suhunya sangat tinggi. Karena suhu yang sangat tinggi, jadi penguapan juga otomatis banyak ya ke atas, kemudian terbentuklah awan atau kondensasi. Nah, biasanya untuk fenomena ini nanti apabila awannya sudah jenuh akan air, maka terjadi presipitasi atau istilahnya hujan ya, terjadi hujan yang tinggi, curah hujan yang tinggi. Nah, nanti antara udara yang panas akan bergesekan dengan udara yang dingin. Nah, ini akan menyebabkan badai siklonal nantinya, atau mengakibatkan karena pergesekan antara udara panas dan udara dingin nanti terbentuk badai siklonal. Artinya di sini ada pusaran udara nanti ya. Nah, ini yang menyebabkan angin puting beliung. Nah, jadi yang menyebabkan angin puting beliung itu berdasarkan suhunya ini, adanya pergesekan antara udara panas dan udara dingin. Nah, coba kita lihat. Nah, kita lihat di sini opsinya fluktuasi suhu udara yang ekstrim. Berarti ini ya, kata fluktuasi ini menunjukkan adanya naik turunnya suhu
udara yang ekstrim. Oke, berarti jawaban yang tepatnya adalah A. Karena adanya kenaikan atau fluktuasi ini nanti mengakibatkan pergesekan udara antara udara panas dan udara dingin. Karena terjadinya pergesekan tersebut, maka terjadi badai siklonal nanti, atau terjadinya pusaran angin yang sangat kuat. Nah, ini yang menyebabkan adanya angin puting beliung. Oke, berarti selesai sudah pembahasan kita 15 soal untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang lain ya. Maka akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.